secara langsung. Itu kita sebut dengan sinkronos. Apa yang harus dipersiapkan teman-teman itu tadi Zoom meeting kalau dengan Zoom. Kalau dengan Google Meet ya link Google Meet-nya dipersiapkan. Ada dengan asinkronos. Asinkronos ini dapat dilakukan sekarang karena pandemi, mungkin di sekolah kita tidak dilaksanakan PBM secara tatap muka di kelas. Maka teman-teman bisa merekam lewat video teman-teman guru yang akan mengajar dan yang akan diobservasi oleh asesor. Nah, video ini kita kasih linknya kepada asesor sehingga asesor tinggal membuka video dalam rangka visitasi PBM di sekolah. Itu contohnya observasi dengan cara asinkronos. Ini contoh observasi kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Ini mungkin nanti karena kita masa pandemi bisa teman-teman kasihkan video conference lewat link yang di-share kepada asesor. Setelah observasi, selanjutnya dilakukan telaah dokumen untuk data-data yang diperlukan pembuktiannya lewat dokumen yang ada di sekolah. Ini juga bisa dengan dua cara, sinkronos dan asinkronos. Masih dalam bentuk dokumen ini seperti yang saya sebutkan. Misalnya sertifikat kompetensi, sertifikat akte tanah dan sebagainya. Bukan akte tanah, sertifikat pendidik, bukan kinerja, sertifikat prestasi anak dan segala macam itu kita scan. Nanti linknya dibuatkan dan di-share kepada asesor. Berarti mereka nanti melakukan pengalian data secara asinkronos. Wawancara ini tentu sinkronos, langsung bertemu dalam ruang Zoom meeting ataupun Google Meet yang disediakan oleh sekolah. Seperti kemarin kami pas uji coba IASP 2020 kita melakukan wawancara secara sinkronos. Nah, karena ada sekolah yang sinyalnya terbatas, mereka hanya menggunakan satu ID Zoom, satu link saja. Jadi ganti-gantian ketika kita perlu wawancara dengan kepala sekolah, maka yang tampil di layar adalah kepala sekolah. Meskipun di belakangnya nampak teman-teman guru di pitching. Nah, itu boleh dilakukan seperti itu. Nah, ini contoh wawancara. Tentu wawancara tergantung pada informasi. Skill, kemudian ada ketua program ini untuk SMK terutama, ada guru, ada lulusan, mungkin ada komite. Bapak, teman-teman bisa melihat di daftar informan yang disediakan pada dokumen kita tadi. Baik, kemudian ada lagi angket. Nah, angket ini sekarang sudah menggunakan link, sudah sinkronos dia. Langsung ada linknya, kasihkan ke asesor. Bapak dan Ibu, di sini diberikan satu contoh angket. Satu butir maksudnya, contoh butir angket terkait dengan angket siswa. Di situ pertanyaannya, apakah kamu pernah mendapatkan penjelasan tentang bully? Ada jawabannya di sana, ada iya, ada tidak. Jadi nanti link ini dikasih ke siswa menjawab secara langsung pada link yang kita berikan. Itu yang kita lakukan pada saat visitasi sedang berlangsung. Lalu apa yang dilakukan setelah visitasi? Nah, setelah visitasi, asesor bersama teman-teman di sekolah melakukan temu akhir. Tadi di awal ada, sebelum visitasi ada pertemuan awal. Sekarang ada lagi temu akhir. Kalau tadi pihak sekolah yang banyak beraktivitas pada awal visitasi, di temu akhir ternyata yang banyak berperan itu adalah asesor. Apa yang dilakukan oleh asesor? Tapi meskipun
yang berperan di sana asesor, teman-teman dari sekolah tentu harus mendukung pelaksanaan kegiatan itu. Dilakukan temu akhir. Apa yang dilakukan oleh asesor? Pertama, teman-teman asesor menyampaikan gambaran umum secara singkat mengenai capaian kinerja. Itu berdasarkan penggalian data yang mereka lakukan. Mereka akan menyampaikan secara umum bagaimana gambaran kinerja yang ditampilkan oleh sekolah. Di sini perlu kita garis bawahi secara umum. Tidak mungkin teman-teman asesor menjelaskan secara detail, tapi hanya secara singkat saja. Nah, kemudian mereka melanjutkan setelah informasi umum, mereka akan menyampaikan temuan terkait hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Ini Bapak dan Ibu, dari data yang mereka gali mungkin ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan oleh sekolah, karena itu mungkin esensial untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Nah, teman-teman asesor akan menyampaikan hal-hal itu sehingga menjadi catatan bagi sekolah untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti demi perbaikan satuan pendidikan. Kemudian asesor menyampaikan saran dan rekomendasi umum agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Ini terkait dengan temuan tadi. Mereka akan menyampaikan saran dan rekomendasi sehingga teman-teman dengan mudah bisa merencanakan bagaimana tindak lanjutnya. Berikut respon klarifikasi. Bapak dan Ibu, pihak sekolah diberi kesempatan. Kepada pihak sekolah diberi kesempatan untuk klarifikasi. Andaikan dari temuan, saran dan dari gambaran umum, temuan dan saran yang disampaikan oleh asesor, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau diragukan oleh pihak sekolah. Silakan teman-teman dari sekolah nanti mengklarifikasi, minta penjelasan kembali kepada asesor sehingga sepeninggal asesor Bapak dan Ibu tidak bingung untuk melakukan tindak lanjut. Tidak apa-apa, tanya saja Bapak dan Ibu, minta saja penjelasan, nggak masalah, tidak akan mengurangi nilai. Dari terakhir, teman-teman asesor menyampaikan ucapan terima kasih, permohonan maaf dan berpamitan. Maklum Bapak dan Ibu, namanya asesor menggali berbagai macam data tanpa peduli Pak Ibu dari sekolah berkenan atau tidak. Itu selama mereka butuhkan, mereka akan minta. Persoalan babi kan macam-macam perasaan yang muncul ketika prestasi dilakukan. Dan karena itu, karena asesor adalah ucapan terima kasih atas semua layanan dan informasi yang diberikan oleh pihak sekolah serta permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, sekaligus pamit untuk keluar dari Zoom meeting. Tentu mungkin sangat situasional, mungkin pihak sekolah juga akan menyambung ucapan terima kasih itu dan permohonan maaf. Mungkin juga dari sekolah ada melakukan itu boleh saja Bapak dan Ibu. Silakan nanti sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan pertemuan. Masih kegiatan temu akhir, tentu ini ada pihak kesan dan pesan, ini pihak sekolah ini boleh memberikan pesan-pesan, kemudian nanti pihak sekolah setelah asesor selesai melakukan penilaian bisa kita download kartu kendali, baru nanti kita lakukan tindak lanjut rekomendasi. Ini tugas teman-teman dari sekolah. Bapak dan Ibu, ini yang saya sebut tadi masih terjadi. Ini masih terjadi ini kapan? Ketika visitasi secara luring. Ini dia yang saya sebut visitasi sebelum tahun 2020. Macam-macam cara teman-teman di sekolah, ada yang memberikan kalung, ada yang disambut dengan tari persembahan nih, ada yang tari persembahan, ada dengan kalung, ada dengan drum band, macam-macam Bapak dan Ibu. Mengapa ini dilakukan? Mengapa ini masih terjadi? Pertama, tentu para kepala sekolah yang akan diakreditasi berusaha bagaimana memberikan layanan sebaik mungkin
kepada asesor. Tidak tahu kita tujuannya, tapi saya duga tujuannya adalah bagaimana agar hati asesor itu terbuka, memberikan yang terbaik untuk sekolah. Mungkin tidak akan jauh berbeda dengan apa yang saya duga. Nah, selain menyambut dengan cara menyebutkan tari, memberikan kalung, kepala sekolah juga biasanya melakukan pengumpulan dana dilakukan oleh para kepala sekolah yang akan diakreditasi guna memberi layanan untuk asesor. Ini juga macam-macam dananya. Ada yang istilahnya menurut mereka beli minyak asesor, kemudian beli oleh-oleh dan macam-macam. Mudah-mudahan kalau kita lakukan secara daring, hal seperti ini tidak bisa dilakukan dan tidak terjadi lagi begitu. Bapak dan Ibu, terkait dengan itu, untuk mencegah apa yang terjadi yang kita sebutkan tadi, ini ada kode etik sekolah, ada resmi madrasah ketika pertama harus menjunjung kejujuran dan objektivitas dengan memberikan data dan informasi yang benar sesuai dengan kondisi sekolah madrasah yang menyebabkan tidak objektifnya hasil akreditasi. Itu dia, harus jujur dan objektif. Berikut, menghindari kesepakatan atau bergening dalam arti negatif dengan tidak memberi uang, barang dan jasa kepada asesor atau pihak yang terkait dengan akreditasi sekolah madrasah yang akan berdampak pada objektivitas hasil akreditasi. Artinya Bapak dan Ibu, teman-teman sekolah nggak usah mencari berbagai usaha untuk melakukan bergening dengan berikut, mendukung kegiatan akreditasi dengan menciptakan suasana bersahabat. Nah, ini yang perlu kita ciptakan, suasana bersahabat. Makanya di awal kita minta pihak sekolah menyapa asesor dan mengucapkan selamat datang kepada asesor. Ini dalam rangka membuka komunikasi untuk menciptakan suasana bersahabat dan kondusif saat kegiatan prestasi. Yang keempat, sekolah harus mematuhi aturan yang berlaku bagi sekolah dan madrasah dan bersedia menerima konsekuensi apabila terjadi pelanggaran dilakukan oleh pihak sekolah. Bapak dan Ibu yang menghormati, apa sanksi ketika terjadi pelanggaran kode etik? Setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sekolah akan ditentukan sanksinya oleh MUI. Kalau tidak ada iming-iming di ujungnya, itu bertambah dengan P di sana di provinsi berarti ternyata sanksi ini langsung diberikan oleh berdasarkan laporan dan data informasi serta hasil kajian dari teman-teman di sekolah. Jangan sampai kita tertunjuk sebagai orang yang melanggar kode etik. Sanksi terberat yang akan diberikan adalah tidak terakreditasinya sekolah garis miring madrasah yang melanggar kode etik. Bapak dan Ibu, biarlah kita berikan data seobjektif mungkin, biarlah nilai kita belum maksimal tetapi jujur. Itu akan lebih bernilai ketimbang tidak jujur, dapat nilai bagus, tapi kemudian kita dianggap melanggar kode etik. Ini lebih parah nih Bapak dan Ibu. Jadi kita tetap pegang prinsip objektif, kemudian jujur. Mudah-mudahan dengan kejujuran kita mendapat ruang pembinaan. Selanjutnya pembinaan akan kita dapatkan. Maka ke depan insya Allah kinerja satuan pendidikan kita akan Bapak dan Ibu yang kami hormati, itulah materi visitasi daring yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik Bapak Ibu yang berada di sekolah maupun Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota, Provinsi maupun Kepala Kanwil Kemenang, termasuk kami karena materi ini sama-sama baru kita dapatkan Bapak dan Ibu. Jadi sosialisasi ini juga untuk kami di BNSM sekalian, termasuk kepada Bapak dan Ibu yang berasal dari dinas, KPA dan kemudian sekolah dan madrasah.
Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Bapak Datuk Mutamin. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Risma, Bu Dr. Risma yang telah memberikan tentang visitasi daring kepada Bapak Ibu peserta yang secara runut beliau menyampaikan tadi mulai pengertian, tujuan dan fungsi daripada akreditasi daring tadi, kemudian apa yang akan dikerjakan sekolah sebelum visitasi, apa yang akan dikerjakan sekolah sewaktu visitasi, dan bagaimana sikap dan perlakuan seseorang sekolah sewaktu selesai akreditasi dan akhir akreditasi. Malah sampai kepada contoh-contoh yang pernah dilakukan. Waktu visitasi luring dulu, memang tidak kita ingkari, di mana sekolah berusaha menampilkan sekolahnya itu secara baik kepada asesor yang datang, yang dimulai dengan penyebutan dan keselamatan. Nah, dengan tinggi itu situasinya akan sangat berbeda sekali. Pada Bu Dr. Risma, terima kasih dalam pendidikan. Waktu kita masih ada sekitar 12 menit lagi menurut jadwal gitu. Tapi dari chat yang saya amati sebagian besar gitu, yang paling banyak pertanyakan itu adalah masalah dokumen yang diupload. Apakah semuanya atau cukup sampelnya saja gitu. Ini mungkin ada dari Min 3 Kota Padang, ada dari SD Negeri 28 Simpang dan SMP 1 Gunung Putih. Apakah dokumen yang scan itu satu sampel saja atau bagaimana? Sebetulnya masalah upload dan mana dokumen akan diupload itu kan akan jelas nanti pada sesi scanner. Kemudian yang keluar masih banyak tentang jaringan ada segala macam. Dan itu sudah mungkin memberikan penjelasan tentang dan itu ada usaha apa yang bisa kita lakukan di sekolah. Apakah menjadi tempat atau ada usaha kita daerah sekarang. Tetapi adalah Kominfo Kota Padang itu sudah membuka jaringan internet gratis, wifi gratis pada lurah-lurah, kantor-kantor lurah dan juga pada masjid musalah yang telah tentukan oleh Kominfo Kota Padang memberikan bantuan kepada masyarakat itu. Harapan kita di Kabupaten Kota Ale juga harusnya ada seperti itu dalam masa pandemi ini, apa bantuan secara secara finansial yang tidak ukur dengan jumlahnya, perlakuan mereka terhadap sekolah kita dan anak kita yang cukup kesulitan untuk dalam proses belajar mengajar ini. Entah kalau ada dari pos enggak yang bisa bantu, kalau Bapak mencetaknya itu permasalahannya setelah internet, kemudian berapa dokumen yang akan dikirim atau diupload. Kemudian masalah yang ditanyakan juga di sini adalah materi tolong di-share. Insyaallah nanti itu sekretariat akan mengirimkan kepada Saya sudah kami tampilannya. Baik. Ya, Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Angga. Sebetulnya Pak Ketua sudah membantu menjawab beberapa pertanyaan dan memang secara umum yang dipertanyakan soal dokumen yang akan diupload. Seperti saya sampaikan tadi, dokumen yang diupload itu kalau kita memiliki hard copy, maka itu harus dijadikan soft copy. Itu dulu. Dijadikan soft copy, tentunya di-scan Bapak dan Ibu. Saya pikir teman-teman nggak usah terlalu memperhitungkan berapa banyak, tapi lakukan saja selengkapnya Bapak dan Ibu. Ini sudah pengalaman kami juga. Secara prinsip biar berlebih daripada kurang. Oleh karena itu, kalaupun nanti mungkin dalam suspendan disampaikan covernya aja lah.